Pernah kepikiran nggak sih, apa bedanya jadi orang kaya sama orang yang sejahtera? Menurut buku Beyond the Rich, perbedaannya tuh besar banget. Dan jawabannya ternyata ada di otak kita. Yuk kita bongkar bareng-bareng gimana ilmu neuroscience bisa membuktikan kalau kekayaan sejati itu bukan soal duit, tapi soal ketenangan batin. Oke, kita langsung aja ya ke pertanyaan yang paling penting. Coba deh tanya ke diri sendiri, kamu itu kaya atau kamu itu sejahtera? Mungkin kedengarannya sama aja ya kan? Tapi percaya deh, di dalam kepala kita dua hal ini tuh dunia yang berbeda banget. Nah, lihat deh bedanya di sini. Orang kaya mereka itu membeli perhatian, orang sejahtera mereka membeli ketenangan. Orang kaya ngejar pendapatan, orang sejahtera ngejar otonomi, alias kebebasan buat milih. Dan ini nih kuncinya. Otak orang kaya itu dikendalikan sama dopamin, dorongan sesaat, sementara otak orang sejahtera dipandu sama logika jangka panjang. Sekarang kita masuk ke babak pertama, otak kaya versus otak sejahtera. Dan ini bukan cuma soal filosofi ya, ini beneran tentang gimana sirkuit-sirkuit di otak kita mempengaruhi setiap keputusan finansial yang kita ambil. Kenalin, ini dia musuh utamanya. Jebakan dopamin. Jadi ini tuh sistem reward jangka pendek di otak kita ya. Setiap kali kita belanja impulsif atau untung cepat di saham, otak kita langsung ngeluarin dopamin. Rasanya enak banget pastinya. Tapi ini yang bahaya. Ini yang ngejebak kita ke perilaku kaya yang bikin nagih, bukan perilaku sejahtera yang membangun masa depan. Dan efeknya di dunia nyata tuh nggak main-main. Sebuah studi dari University of Melbourne nemuin fakta yang cukup mengejutkan. Investor impulsif yang kejebak di looping dopamin ini rata-rata kehilangan modal 23% lebih banyak tiap tahunnya. Gila kan? Itu harga yang mahal banget buat kesenangan sesaat. Terus gimana dong cara ngukur kekayaan yang beneran? Nah, buku ini ngasih formula yang simple tapi dalam banget. Kekayaan sejati itu sama dengan waktu ditambah otonomi. Udah itu aja. Jadi bukan soal tumbukan uang tapi soal kebebasan kita buat punya waktu dan pilihan kita sendiri. Oke, ada kabar baiknya kok. Otak kita itu nggak kaku. Nasib finansial kita itu bisa diubah. Di bagian ini, kita bakal ngomongin gimana caranya kita bisa memprogram ulang pikiran finansial kita. Ini semua berkat konsep keren yang namanya neuroplastisitas. Intinya sih, otak kita itu bisa membentuk koneksi-koneksi baru seumur hidup. Orang-orang yang beneran sejahtera itu ternyata punya 3 kebiasaan mental yang jadi kunci. Pertama, rasa ingin tahu ngalahin kepastian. Mereka tuh selalu nyari informasi baru, bukan cuma nyari pembenaran buat apa yang udah mereka yakini. Kedua, sistem ngalahin emosi. Mereka ngandelin rutinitas yang udah terbukti, bukan ngandelin ilham dadakan. Dan yang ketiga, mereka fokus pada ekspansi, bukan ekstraksi. Uang itu mereka lihat sebagai energi buat diputerin dan dikembangin, bukan cuma buat dimilikin doang. Ini ngebawa kita ke sebuah ide yang penting banget. Nggak semua imbal hasil itu bisa dihitung pakai angka. Ini pengingat buat kita semua kalau ada cara lain buat ngukur sukses yang jauh lebih berarti daripada sekedar untung rugi finansial. Dan ini dia alat ukurnya, imbal hasil emosional, atau kita sebut aja EROI. Simpelnya gini, ini ngukur seberapa banyak ketenangan yang kita dapat dari tiap keputusan. Contohnya, punya aset yang untungnya gede tapi malah bikin kita cemas, nggak bisa tidur. Nah, itu EROI-nya negatif. Poin utamanya, kedamaian itu sendiri adalah sebuah keuntungan. Oke, mindset-nya udah dapat, sekarang waktunya kita bangun mesinnya. Bagian ini ngebahas gimana caranya kita pindah dari cuma mikir doang ke beneran ngebangun sistem otomatis yang jadi benteng buat ngelindungin kita dari emosi kita sendiri. Dan ini buktinya kenapa sistem itu penting banget. Mungkin kedengarannya aneh ya, tapi dengerin ini. Menurut London School of Economics, trader yang ngambil keputusan lebih sedikit, justru performanya 18% lebih bagus. Loh, kok bisa? Karena mereka nggak kena kelelahan mengambil keputusan. Itu loh, musuh dalam selimut dari keuntungan jangka panjang. Kutipan ini ngerangkum semuanya sih. Sistem yang baik akan bertahan melewati hari-hari burukmu. Tujuannya apa? Ya buat ngebangun arsitektur finansial yang kebal emosi. Jadi sistemnya tetap jalan, bahkan pas kita lagi nggak oke. Terus arsitekturnya kayak gimana? Ini dia komponen utamanya. Investasi bulanan otomatis, jadi nggak pakai mikir lagi. Tinjauan triwulanan yang udah dijadwalin buat ngecek arah. Kalibrasi ulang target tahunan. Dan ini yang sering dilupain, kontrol ketat inflasi gaya hidup. Jadi gaji naik bukan berarti pengeluaran otomatis naik juga. Kelihatannya simple tapi dampaknya luar biasa. Semua ini, mindset, sistem, semuanya itu ngebangun sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar kekayaan. Ini ngebangun kebebasan. Nah sekarang, mari kita bahas soal indeks kebebasan. Sebuah cara baru buat ngeliat tujuan akhir kita semua.
Kebebasan sejati itu punya 4 dimensi. Ada kebebasan waktu, kita punya kendali penuh atas jadwal kita sendiri. Terus, kebebasan finansial, aset-aset kita yang ngebiayain hidup kita. Lalu, kebebasan mental, hati tenang, nggak peduli apapun kondisinya. Dan yang terakhir, kebebasan tujuan. Kita kerja sesuai dengan apa yang benar-benar berarti buat kita. Nah, kekayaan sejati itu ya gabungan dari keempatnya. Dan disinilah mindset kita harus bergeser total. Tujuannya itu bukan buat lari dari kerjaan. Tujuannya itu buat ngerancang sebuah hidup yang kita tuh nggak pengen lari darinya. Ini bedanya. Tujuan orang kaya itu pensiun, tapi tujuan orang sejahtera itu menciptakan makna hidup. Dan akhirnya kita sampai di konsep yang paling dalam dari semua ini. Ketenangan dari rasa cukup. Ini adalah filosofi dari kekayaan yang senyap. Sebuah kekuatan yang cuma bisa datang dari kemampuan kita buat bilang, ini sudah cukup. Coba sekarang, kita berhenti sebentar, ambil waktu buat refleksi. Tanya ke diri sendiri, jujur ya, apa sih yang benar-benar saya butuhin buat hidup bebas? Bukan yang kata orang, bukan yang kata iklan, tapi apa yang benar-benar tersisa setelah semua suara-suara itu hilang. Nah, itulah target kamu yang sebenarnya. Kekayaan yang senyap itu bukan soal ngumpat. Ini soal kedewasaan. Ini adalah kemampuan buat jalan masuk ke sebuah ruangan dan nggak butuh validasi dari siapapun. Kekuatan kamu itu datangnya dari dalam, bukan dari tepuk tangan orang lain. Dan kita tutup dengan pemikiran ini ya. Kamu tidak pernah mengejar uang, kamu mengejar makna. Semoga pembahasan ini bisa bantu kita semua melihat perjalanan finansial kita bukan lagi sebagai lomba ngumpulin harta, tapi sebagai kesempatan untuk merancang hidup yang benar-benar berarti.